Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasmo SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 kelas A Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta tahun 2020. Berikut ini adalah formulir pendaftaran. Bukti saya sudah dinyatakan sebagai peserta UKIN dan UP. Pada hari ini, Senin 23 November tahun 2020, saya akan melaksanakan UKIN atau uji kinerja dengan praktek mengajar luring pada kelas 6B di SD Negeri 3 Gerdong Pase. Pembelajaran yang saya lakukan menggunakan model pembelajaran matematika realistik pendekatan saintifik TPAJK. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan guru pamong atau teman sejawat yang membantu terlaksananya pembelajaran UKIN yang akan saya laksanakan. Demikian, terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. 150 cm. Jangan dekat-dekat. Jangan dekat-dekat. Udah, udah. Ya, terus. Aku 1 kilo mana? Bangun fokusnya. 36. Aku lo gue kalau nanti di 26. dalam kenapa ya? Langsung baris ya. Berat kanan, berat 1, 2, 3, berat kanan, berat 1, 2, 3, berat kanan, berat 1, 2, 3, berat kiri, berat 1, 2, 3, berat kiri, berat 1, 2, 3, berat kiri, berat 1, 2, 3. Setelah ini buang sampah seperti biasa, kemudian cuci tangan pakai sabun. Ya, nggak dekat balik. Nah. Kalau sendiri bisa nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anak, dan gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Jadi pada hari ini kita akan belajar pelajaran matematika. Pada hari Senin ini tanggal 23 November 2020 akan belajar di matematika. Materinya operasi hitung campuran pecahan. Sebelum kita mulai belajar, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Untuk memimpin doanya, ketua kelas. Doa mulai. Wa
lagu Satu Nusa Satu Bangsa sebagai rasa cinta kita kepada bangsa dan negara. Tidak sempurna iman seseorang apabila tidak mencintai orang lain itu seperti mencintai dirinya sendiri. Oleh sebab itu, kalau kita merasa sakit ketika dipukul orang lain, jangan kita memukul orang lain. Kalau kita dicaci sama orang lain, merasa sakit, jangan kita mencaci orang lain. Itulah bukti daripada cinta. Cinta itu dengan cara rajin belajar dan semangat belajar, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada agama, itu merupakan wujud daripada rasa cinta seorang siswa atau sebagai pelajar. Kalau rasa paham ini ya? Paham? Ya, jadi sekarang mari kita sama-sama menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Hari ini kita belajar operasi hitung campuran pecahan. Sebelum kita menuju ke pembelajaran, sekarang kalian dengarkan dulu apa tujuan pembelajaran operasi hitung campuran. Yang pertama, siswa dapat mengubah operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan pecahan, persen, dan desimal dengan benar. Yang kedua, siswa dapat memecahkan masalah yang terkait operasi hitung campuran bilangan pecahan, persen, dan desimal dengan teliti dan benar. Ya, jadi itu tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan mengenai operasi hitung campuran pecahan. Nah, sebelum kita lanjutkan, Bapak periksa dulu kehadirannya. Barisan ini hadir semua. Sebelah sini, sebelah sini. Siapa nggak berangkat? Anissa mana? Panennya. Di mana? Simpang Rama. Ya. Barisan ini? Hadir ya. Barisan ini? Hadir ya. Hadir semua ya. Jadi hadir semua. Jadi sekarang kita lanjutkan ke pelajaran. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, tentunya kalian masih ingat pada pelajaran matematika yang lalu. Pelajaran matematika yang lalu itu adalah ada hubungannya dengan sekarang. Kalau yang lalu itu operasi hitung bilangan cacah, operasi hitung campuran bilangan cacah, sama-sama operasi hitung campuran. Kalau yang sekarang itu operasi hitung campuran pecahan, kalau yang kemarin kita pelajari itu operasi hitung campuran bilangan cacah. Nah, pada operasi hitung bilangan cacah tentunya ada ketentuan untuk menyelesaikan operasi hitung bilangan cacah. Ada yang ingat? Apa ketentuan-ketentuan operasi hitung bilangan cacah yang sudah kita pelajari? Buka aja, juga. Nah, apa? Mengerjakan operasi hitung di dalam hitung. Ya, mengerjakan terlebih dahulu operasi hitung yang ada di dalam kurung. Apa lagi?
Apabila ada penambahan dan pengurangan, maka dikerjakan yang terdepan, yang paling depan dahulu. Yang laki-laki ketentuan untuk operasi hitung bilangan cacah. Jadi ada hubungan antara operasi hitung bilangan cacah dengan operasi hitung campuran pecahan. Kalau operasi hitung bilangan cacah masih dalam ranah bilangan bulat, masih bilangan bulat. Ya, jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya. Bilangan cacah itu merupakan bilangan bulat yang tidak negatif. Yang tidak negatif itu bilangan cacah. Berarti 1 sampai seterusnya, sampai tak terhingga itu dinamakan bilangan cacah. Tapi kalau ada bilangan negatifnya, itu bilangan negatif, berarti negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan selanjutnya itu merupakan bukan bilangan cacah. Nah, sekarang kita pelajari operasi hitung campuran pecahan. Belajarnya hari ini kita menggunakan media PPT. PPT itu namanya PowerPoint. PowerPoint-nya ini merupakan karya inovatif yang Bapak buat sendiri, Bapak rancang untuk memudahkan pembelajaran dan menyenangkan bagi anak-anak ketika kita belajarnya. Jadi kita sudah memenuhi unsur ITC, ya, informasi teknologi komputer. Kita sudah menggunakan ini, ya. Kalau zaman dulu belum ada menggunakan komputer dan internet. Nah, jadi materinya itu ada dua materi. Pertama pecahan biasa, materinya. Kedua mengubah pecahan, materi 2 pecahan campuran dan mengubah pecahan, mengubah berbagai bentuk pecahan. Yang pertama kita mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Pecahan biasa itu contohnya seperti 1/2, 3/5, 2/10, itu pecahan biasa menjadi pecahan desimal. 1/2 kita ubah menjadi 0,5 misalnya. 1/2 menjadi 0,5 kita ubah, itu namanya mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Yang B, mengubah desimal menjadi pecahan biasa, ya. Mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Jadi bilangan 0, berapa kita ubah menjadi pecahan biasa. Itu bisa kita lakukan dengan cara kita mempelajari kelanjutannya nanti. Yang C, mengubah persen menjadi pecahan biasa. Persen itu artinya per 100. Setiap bilangan yang penyebutnya 100 namanya persen. Yang D, pecahan biasa menjadi persen. Pecahan biasa menjadi persen itu dengan cara mengalihkan penyebutnya dengan bilangan yang sama sehingga menghasilkan penyebut 100. Yang F, persen menjadi desimal. Mengubah persen menjadi desimal. Pertama, contoh mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Setengah kita ubah menjadi 0,5. Ini namanya bentuk pengubahan dari pecahan biasa menjadi desimal, ya. Mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Setengah sama dengan 0,5 tadi 0,5. Bagaimana caranya bisa menghasilkan 0,5? 1/2 kita menggunakan pembagian bersusun, bisa juga. Pembagian bersusun berarti 1 dibagi dengan 2. Sama benar. 1 dibagi 2 tidak bisa, maka ditambahi 0 di sini. Karena di sini ditambahi 0, maka di sini tambahi 0, sekarang menjadi 10. 10 dibagi 2 sama dengan berapa ya? 10 2? 5 dikali 2 berapa? 10. 10 dikurang 10? 0. Berarti 1/2 kita ubah menjadi pecahan desimalnya 0,5. Contoh lain, 1/4 berapa desimalnya? Coba kita ubah 1/4 menjadi bilangan desimal. Caranya berarti pertama 1 dengan pembagian bersusun dibagi dengan 4.
1 dibagi 4 tidak bisa. Kita tambahin 0 saja, tambahin 0. Tetapi hasilnya di sini ditambahin 0, tambahin 0, tambahin 0. 10 dibagi 4 berapa? 2. 10 dibagi 4 berapa? 2. Ya. 2 dikali 4 berapa? 8. Dikurang 10 dikurang 8 berapa? 2. 2 dibagi 4 bisa atau tidak? Nggak bisa. Kita tambahin 0 saja nggak apa-apa karena di sini udah ada 0, berarti dari pecahan desimal ada yang mau ditanyakan dulu, ada yang belum jelas, ada yang belum paham, ada yang mau disampaikan mengenai perubahan pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Yang mau ditanyakan? Sudah paham? Beri jawaban. Sudah paham atau belum? Sudah. Sekarang coba kalian cari dari 1/5. 1/5 diubah menjadi pecahan desimal beserta caranya. Ini bacakan aja. Ya, bagus. Terima kasih Nurul lain. Siapa lagi? Anak laki-laki? Nggak tahu, bukan ya? Coba lihat hasilnya. Ya, hasilnya sudah betul. Hasilnya sudah betul, tapi hanya menyampaikannya yang nggak bisa. Tidak apa-apa. Itu sudah alhamdulillah, sudah bagus. Mulai coba lihat. Mana hasilnya? Nah, ya. Ya. Bapak Asal sudah tahu itu udah ngerti mengenai mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Sudah Bapak kasih contoh satu lagi, 2/4 coba diubah menjadi pecahan desimal. 2/4 ini tandanya per itu artinya bagi. 4/2 artinya 4 dibagi 2. 4 dibagi 2 adalah 2. 100%, 100%, dibacanya 100%, dibaca 100%, sama dengan 100 per 100. 100/100 artinya 100 dibagi dengan 100. 100 dibagi 100 adalah 1. Per ini artinya dibagi, sama juga dengan pembagian bersusun. 100 dibagi 100 hasilnya juga 1 sama, karena 0-nya dibuang 2, 0-nya dibuang 2, 1 dibagi 1, 1. 2/4 diubah menjadi pecahan desimal, hasilnya hanya 20 dibagi 4 5 kali 4 20 kurang 20 hasilnya 0. Ya, tambahin 0, kemudian 20 dibagi 4 adalah 5. 5 kali 4 20. 20 dikurang 20 sama dengan 0. Ini sama-sama dibagi 5. 10 dibagi 5 sama dengan 2. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Itulah untuk operasi hitung campuran pecahan pada pengubahan pecahan biasa menjadi desimal. Itu yang pertama. Yang kedua, mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Ini bilangan desimal. Setiap bilangan yang ada 0, ini namanya pecahan desimal. Contoh 0,25 kita ubah menjadi dengan cara mencari EWB-nya, faktor persekutuan terbesar dari kedua bilangan ini. Ya, faktor persekutuan terbesar daripada 100 dan 25 berapa kira-kira? Yaitu 25. Bilangan paling besar yang dapat membagi 25 dan 100 adalah 25. 25 dibagi 25 1.
100 dibagi 25 adalah 4. Contoh lagi, mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Sekarang yang kedua 0,8. Nah, coba ubah 0,8. Stop. Ya. Berapa? 8/10. Ya, 8/10. 8/10 adalah bilangan pecahan, tetapi belum bilangan pecahan paling kecil. Bisa disederhanakan. Coba sederhanakan menjadi berapa? Dikecilkan. Cari FPB-nya, faktor atau pembagi bilangan yang terbesar dapat membagi 8 dan dapat membagi 10. Bilangan berapa yang paling besar dapat membagi 8 dan membagi 10? Berapa? Bilangannya sama. Bilangan yang sama dapat membagi 8 dan 10, tapi yang paling besar. Kalau 1 kan bisa membagi 8, bisa membagi 10, bisa. 2 juga bisa. 3 tidak bisa. 4 bisa membagi 8, tidak bisa membagi 10, berarti bukan. Berarti dibagi berapa ini ya, Pak? 2. Bagi 2. Berarti di sini berarti menjadi berapa? 4/5. Ya. Kalau ada soal 0,8 tetap nanti pilihan gandanya 4/5. Karena tidak 8/10 ditulis, tapi 4/5. Karena harus disederhanakan, dikecilkan. Paham? Yang untuk yang ini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjutkan. Coba 0,5 diubah menjadi pecahan biasa. Ini namanya bilangan desimal. Ingat ya, bilangan yang ada komanya itu namanya bilangan desimal. Bilangan desimal itu adalah bilangan yang ada komanya. Coba 0,5 diubah menjadi pecahan biasa. 5/10. Betul. 5/10. 5/10 bukan merupakan bilangan akhir dari 0,5. Bisa disederhanakan paling kecil menjadi berapa? 1/2. Ya, 1/2. Kadang temukannya seperti itu, 1/2, 5/10, 0,5. Ini nilainya sama. Kalau ada pertanyaan 0,5 titik-titik 1/2, lebih besar mana ini? Besar mana? Lebih besar mana? Besar 0,5. Besar mana? Besar mana Nurita? Ketiga. Mengubah persen menjadi pecahan biasa. Mengubah persen itu mudah ya. Perhatikan, mengubah persen menjadi pecahan biasa. Persen artinya per 100. Persen artinya apa? Per 100 itu artinya 100 dibagi 100. Berarti persen itu artinya per 100, artinya 100 dibagi 100. Tanda atau variabel persen adalah seperti ini. Nih, ya, tanda persen. Berarti kalau 50%, nah bentuknya seperti ini. Bentuknya pecahannya adalah 50/100. Sekarang yang kita pelajari mengubah persen menjadi pecahan biasa. Juga sekali. Coba 4% ubah menjadi pecahan biasa menjadi berapa? 4%. 4/100. Coba 4/100 itu kita ubah menjadi bilangan paling sederhana. Sederhanakan. Sederhanakan 4/100. 2/50. Apakah 2/50 ini masih bisa disederhanakan lagi? Masih menjadi berapa? 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 Ini 2. Ya, 1/20. 100 dibagi 5 kan 20. Kalau 100 dibagi 4, Cari makanya. Ini Bapak sudah paham. Sekarang kita lanjutkan yang D. Mengubah pecahan biasa menjadi persen. 1/5 saja kita ubah menjadi persen. 1/5 kita ubah menjadi persen. 1/5 berapa persen? Kan begitu pertanyaannya. Berarti 1/5 sama-sama dikalikan
dengan bilangan yang sama, yang hasilnya nanti di bawahnya di sini 100. Nah, yang hasilnya di bawahnya 100. Kira-kira 5 dikali berapa dapat 100? 20. Kali 20. 1 kali, kalau di sini dikalikan 20 berarti atasnya dikalikan 20. Berarti 20 per 100. Nah, setelah kita dapat 20 per 100, berarti kita sudah mendapatkan 20%. 20 per 100 itu sama juga dengan 20%. 20 per desimal menjadi persen. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal menjadi persen. Persen artinya apa tadi? Per 100. Per 100. Caranya, contohnya berapa? Kita ini Alvin ketika dikalikan. Kalau 0,1 di belakang koma adalah satu angka, berarti 0,1 sama dengan 1 per 10. 1 per 10 karena persen itu adalah per 100. Karena 0,1 di belakang koma itu ada satu angka, maka 0,1 adalah 1 per 10. Bagaimana 1 per 10 itu bisa menjadi persen? Maka 10 ini dikalikan dengan bilangan berapa? Ya, sehingga menjadi 100. 10 dikali berapa ada 100? 10 dikali 10. Kalau penyebutnya dikali 10, maka pembilangnya juga dikalikan dengan 10. Kalau 10 dikali 10 adalah 100, 1 dikali 10 adalah 10. 10 per 100 sama juga dengan 10%. Lagi tidak. Kita ubah persen menjadi desimal. Ada contohnya nih, persen menjadi desimal. 75% juga menjadi desimal. 75% adalah 0,75. 75% kita ubah menjadi desimal. Jadi caranya seperti ini. 75% menjadi adalah bilangan 75 per 100 ini pecahannya. Desimalnya berapa? Desimalnya 0. Pecahannya sekarang desimalnya. Desimalnya 0,50. 0,50. Kita kecilkan lagi menjadi 0,5. Ya. Karena di belakang koma paling ujung itu tidak berguna pada bilangan desimal. Bapak rasa materinya sudah Bapak sampaikan semua, mulai dari desimal menjadi pecahan biasa, persen menjadi pecahan biasa, pecahan biasa menjadi persen, dan desimal menjadi persen, serta persen menjadi desimal. Sebelum kita lanjutkan, ada yang ditanyakan dulu? Ada yang belum paham? Sudah paham semua? Sudah. Sekarang kita lanjut. Dalam kerjakan latihan. Boleh tidak dibuka? Ya? Soalnya dari yang kira-kira terjadi. Ya, kalau sudah selesai berarti sekarang di LKPP. LKPP ya. Tulis namanya. Disiapkan ya, disiapkan. Soalnya ada dari tulis. Ada di sini ada jawabannya.
Berarti dicari nomornya persen. Berarti dicari 24. Dicari berapa biar dapat 10 atau 100. Dari sini 5 desimal, jadi desimal ini. Ya, berapa 500 400. Sekarang udah jadi bilangan desimal. Udah jadi desimalnya. Jadi 500 400 itu kan berarti 500 dibagi 400. Berapa 500 dibagi 400? Buat caranya dulu. Ini buka jadi biasa dulu biar mudah. Berarti buka kali 1 tambah 1 berapa? 5 Ya, betul. Yang ini nomor 2 jadikan desimal. Berarti jadi kayak gini. 0, berapa? Ini yang 100 ini salah, 100 ini salah. Yang belum siap siapkan, yang sudah siap kumpulkan. Namanya jangan lupa. Namanya jangan lupa namanya. Sekarang kita kerjakan evaluasi. Tulis namanya, tulis terus. Jangan terus. Iya, yang kedua makanya dinamakan Madura. Coba lihat soalnya. Kerjaannya di tempat masing-masing. Begini
selesai. Dari kita sudah belajar operasi pencampuran pecahan dengan cara mengubah berbagai bentuk pecahan dari mulai terkecil sampai ke yang terbesar dan sebaliknya. Mudah-mudahan belajar hari ini dapat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan matematika anak-anak semua. Jadi setelah kita belajar, berharap kalian membuat kesimpulan. Kesimpulannya nanti ditulis. Setelah ditulis nanti dikumpulkan kesimpulan dari belajar hari ini, hasil belajar hari ini. Jadi apa yang kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini. Itu saja pelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata Bapak yang kurang berkenan. Jadi setelah nanti kita selesai belajar, kalian jangan lupa belajar di rumah. Kerjakan tugas-tugas kalau ada PR di rumah. Selain daripada mengerjakan tugas-tugas di rumah, kalian juga disarankan untuk membantu kedua orang tua apabila kerepotan, dan juga jaga kesehatan. Selalu mencuci tangan ketika tangannya kotor, dan juga jangan lupa banyak istirahat dan jangan banyak bermain, apalagi bermain HP yang berlebihan sampai begadang sampai malam hari, itu jangan dilakukan. Gunakan kesempatan waktu muda untuk belajar. Ya, waktu muda kita gunakan untuk belajar. Gunakan waktu kecilmu. Seperti pepatah mengatakan, belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Sementara belajar sesudah dewasa bagaikan mengukir di atas air. Bapak rasa itu saja yang Bapak sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah kalian selesai belajar, boleh berdoa masing-masing. Setelah itu